teriak-teriak manggilin ojol. Teriak, ini BBM gratis, BBM gratis gitu. Mas, teriak-teriak. Saya di jalan sampai supaya mereka percaya bahwa saya mau ngasih BBM. Gitu loh. Itu awal-awal masih 10.000. Ini salah satu kebutuhan pokok untuk para ojek online ya? Awalnya itu gara-gara BBM naik. Nah itu, saya mikir gitu. Itu ojol kalau nggak dapat orderan itu bensinnya ya, kan masih jalan, saya gitu mikirnya. Kalau semua ngasih makan, terus yang isi bensinnya siapa? Paling makan mentok 1 bungkus selesai gitu, saya mikirnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi sama saya Fety Aisyah dalam podcast Inspirasi Suara Muslim TV. Masya Allah. Udah macam-macam loh yang jadi bintang tamu kita di podcast Inspirasi Suara Muslim TV. Ada dokter, ada dosen, ada garda pangan, ada tim SAR juga. Banyak banget. Tapi bintang tamu kita yang kali ini bikin kita jadi sultan. Jadi rebahan aja di rumah bisa, tinggal antar gitu ya, apa mau-maunya, tinggal klik lalu diantar. Nah, kita kedatangan dua bintang tamu yang sangat istimewa ya, mitra muslim. Yang pertama adalah sosok yang sangat peduli dengan para pejuang ojek online. Ada Mbak Rida Kurnia. Assalamualaikum Mbak Rida. Alhamdulillah. Dan satu lagi, beliau ini adalah Bunda Pejuang ojek online. Siap. Mbok siapa Mbok ya? Mak. Kebalik. Mbok Mak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbok Mak, Senang masya bisa diundang di Allah. sini. Alhamdulillah, keren kan mitra muslim yang jadi narasumber kita kali ini. Karena ini kita spesial banget loh mitra muslim. Siapa sih yang nggak pernah hubungan dengan ojek online? Pasti semuanya pernah pesan makanan, antar barang, atau antar diri kita sendiri kemana-mana. Ini kita langsung saja pengen tahu lebih banyak tentang kegiatan selama ini yang sudah dijalankan sama Mbak Rida. Mbak Rida ini keren loh mitra muslim. Jadi beliau ini adalah sosok yang sangat peduli dengan para pejuang ojek online. Bentuk kepeduliannya itu nanti kita tanya aja langsung. Oke, Mbak Rida, yang pertama nih Mbak Rida, kok bisa sih kepikiran kalau orang lain kan beberapa narasumber kita itu banyak yang ini pedulinya menyediakan bahan pangan misalnya gitu ya untuk kaum duafa, untuk anak yatim gitu ya. Tapi kenapa Mbak Rida ini justru fokusnya ke para pejuang ojek online? Ceritanya gimana? Ceritanya panjang. Tapi lihat ke situ. Itu awalnya sebenarnya saya juga berawal dari ngasih makan juga sama. Tadinya saya mikirnya nggak kepikiran ojek online, cuman saya keliling daerah Basuki Rahmat banyak banget ojol yang nunggu orderannya. Saya yakin di antara mereka ada yang belum makan, ada yang belum minum, gitu loh. Dari situ saya kasih makan. Awal-awal 5 tahun yang lalu ngasih makan dulu, Mbak. Berbagi kepada mereka. Makan dulu. Terus itu tahun berapa itu? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi mungkin sekitar 2019 ya? Ya, segituan. 2019 sebelum pandemi. Terus berjalannya waktu, saya mikirnya gini, kok banyak ya yang ngasih makan? Saya gitu. Mubazir jatuhnya. Satu orang saya lihat sampai dapat 4-3. Kenapa nggak saya mikir yang beda? Saya mikirnya yang beda aja. Ganti ngasih mie instan. Saya kasih mentahan mie instan. Terus kayaknya berubah lagi. Pengen yang sehat kalau tiap hari mie instan. Kalau tiap hari saya kasih mie instan kan nggak bagus. Pas puasa timbul ide, ngasih sirup Jadi saya ganti sirup mereka biar berlebaran ada sirupnya. Masya Allah. Gitu awalnya. Sampai akhirnya iseng-iseng sudah pandemi. Pandemi awal saya sama anak saya pulang sekolah ngeprint lah tulisan itu tadi. Awalnya bukan berbagi BBM tulisannya, sedekah BBM. Sedekah BBM. Pertama kali di TikTok saya ada tulisan sedekah BBM. Itu di Gubeng, BP Gubeng pertama kali. Tuh. Teriak-teriak Mbak, karena saya belum punya
link ya, teriak-teriak manggilin ojol. Teriak-teriak, ini BBM gratis, BBM gratis gitu. Mas, teriak-teriak. Saya di jalan sampai supaya mereka percaya bahwa saya mau ngasih BBM, gitu loh. Itu awal-awal masih 10.000. Kuotanya cuma 40 mungkin. 40 orang dikasih tiap-tiap orang 10.000. Ya, waktu itu BBM. Karena awalnya itu memang saya sendiri yang memulai, iseng-iseng posting, ada temen yang japri. Aku ikut po Mbak, itu Masya gimana Allah. sih? Masya Gitu. Allah. Oh ini aku berbagi ini. Boleh dong ikut Jumat depan. Ikut transfer. Iseng lagi saya posting lagi, nggak apa-apa, nggak niat riak sebenarnya. Niatnya itu mengajak. Supaya semakin banyak Ya, yang mau saya tujuannya bantuin. itu. Oke. Terus akhirnya ada lagi japri, Mbak Rida aku ikut. Jadilah bertiga, itu lama saya Mbak. Bertiga orang itu lama. Saya nggak berani ngajak orang-orang itu, nggak berani. Oke, 2019 diawali dengan berbagi makanan, kemudian ada sirup, ada mie instan. Lalu kepikir kenapa nggak yang memang penting banget diperlukan oleh para pejuang ojek online ini. Ini BBM, Masya Allah ya, diawali Mitra Muslim dengan kegiatan Mbak Rida sendiri, artinya memang benar-benar dari Mbak Rida sendiri dan anak Mbak Rida tadi ya. Berdua awalnya sama lalu anak. Kemudian timbullah ide untuk di-share. Jadi sebenarnya TikTok itu nggak cuma buat saya dulu TikTok itu nganggur. Saya mikirnya untuk joget-joget karena yang beredar kan kita itu kan ya. seperti itu. Ternyata TikTok itu juga bisa untuk Iya, kebaikan juga. kebaikan loh, Mitra. juga, Apapun benar. itu ya. Iya, Platform benar. apapun di media sosial, Iya. kalau kita memang niatnya untuk Nah, kebaikan, betul, insya betul. Allah bisa. Dan Masya Allahnya lagi memang ya Mitra Muslim, Indonesia ini kan terkenal sebagai masyarakat yang sangat dermawan. Iya, benar. Ketika ada orang lain berbagi kepada orang lainnya lagi yang memang membutuhkan, nah Masya Allah bisa langsung nular gitu ya Mbak ya. Kayak terketuk hatinya gitu, merasa kayak terpanggil kesetrum gitu gitu ya, ya. kayak terpanggil gitu loh. Oke. Dari situ terus, ya Masya Allah, saya yang tadinya teriak-teriak, awal memang teriak-teriak Mbak, sampai akhirnya saya pindah ke BP Pemuda, sama masih 40-50 kotanya karena belum banyak, sampai akhirnya banyak yang ikut. Ada seseorang, siapa namanya itu, Bu Rida, saya kenalin sama koordinatornya ojol. Oke. Nah, di situ awalnya. Iya. Dikenalkanlah sama Mbok Mak ini. Dia datang ke BP waktu itu gitu. Dikenalkan, oke Bu Rida kalau nanti butuh apa-apa tentang ojol kabari saya aja. Oke, saya save dulu nomor itu. Tapi saya masih fokus di BP Pemuda aja Mbak waktu itu. Oke. Gitu. Jadi 2019 sampai sekarang 2023 itu setiap hari apakah ketika berbaginya Mbak? Dan sampai sekarang itu sampai berapa orang untuk setiap di hari awal kegiatan? di awal hanya tiap Jumat. Hanya Tiap Jumat di awal. Berjalannya waktu, banyak donatur, banyak yang punya hajat ya. Jadilah berbagi BBM itu bisa sampai luar kota. Masya Allah. Jadi bukan hanya Surabaya. Iya, jadi di TikTok saya akhirnya kan bisa live. Tujuan saya live itu ya sama kayak tadi syiar gitu juga. Mungkin dari sana ada yang tertarik atau apa saya nggak tahu. Dari situ ternyata ojol dari Jakarta, dari Bali, semua ojol di luar kota itu pada japri. Di kota ini dong, kota ini. Saya mikirnya mereka sama dengan berdoa kan ya Mbak ya. Akhirnya satu persatu itu terpenuhi gitu loh. Jogja, Solo 2 kali, Malang, Batu, Gresik, Sidoarjo. Itu akhirnya ini. Nah, kenapa saya juga bisa sampai sana? Saya sangat mudah gitu loh. Tinggal Mbok Mak aja yang saya kontak. Passwordnya dari dia. Passwordnya dia saja. Mbok Mak, nyuwun tolong saya mau ke ini kota ini. Tolong saya butuh 100 ojol atau 75 ojol gitu. Jadi yang paling jauh Jogja ya. Nah, selain berbagi berbagi BBM ya, Mitra Muslim, Mbak Rida dan teman-teman ini juga ngajak makan nih, ngajak makan bukan ngasih makan, biasanya kan kotaan gitu ya. Tapi Masya Allah kalau misalnya lihat di sosial medianya Mbak Rida ini, para bunda terutama ya, bunda ojol ini benar-benar dibahagiakan dengan makan bareng gitu ya, makan bareng di tempat tertentu, Masya Allah. Nah kalau tadi Mbak Rida selalu bilang,
Mbok Mak, bener ya? Ya. Mbok Mak ya. Mbok Mak. Nah ini orangnya ada di sebelah kanan saya ini, Masya Allah. Selamat sore. Gimana ceritanya Mbok Mak? Ya. Mbok Mak ini memilih profesi di ojek online. Kan nggak banyak nih untuk yang para bunda, biasanya kan bapak-bapak, mas-mas gitu ya. Betul. Jadi gini, saya memilih ojek online itu sebenarnya juga pengaruh dari keluarga juga ya. Ya, jadi lihat ayahnya udah kerja di pabrik kok masih ngojek aja. Terus kok kegiatannya kok banyak banget sih, sampai lupa kan kadang-kadang yang di rumah. Nah terus coba sih aku terjun. Ternyata ketika saya yang terjun malah beliaunya yang nggak aktif, saya yang malah aktif gitu. Jadi tapi seneng juga karena penghasilan juga lumayan. Tapi memang saya di sini sudah kalau untuk saya pribadi, saya bukan driver yang selalu ada di lapangan terus. Itu enggak, saya paling cuman setahun itu aktif awal-awal ya. Itu tahun berapa Mbak? 2015. 2015. Betul. Jadi Masya saya Allah. terdata sebagai driver ojek online itu Gojek, khususnya Gojek itu 2015. 2015. Ketika itu Mbok Mak usia berapa? Saya usia berapa ya? Kalau sekarang udah 49. 49. Iya, kalau sekarang. Ya. Masya Allah, berarti sekitar 41-an gitu ya. Jadi, dan ketika itu kondisi memang sudah berkeluarga. Dan memang harus ada yang dibiayai kan atau sudah. seperti apa? Sebenarnya sih kalau ekonomi sudah lumayan. Sudah gitu. Kita kan soalnya kerja di pabrik ya, sama-sama kerja di pabrik. Iya. Cuman jadi untuk tambahan saja begitu terus ya. Terus juga itu kepo gitu loh. Kok sampai nggak inget pulang ini gimana ceritanya? Biasanya kan di rumah ojol itu pengaruhnya di situ. Jadi kalau menurut saya ojol itu hanya dua rumusnya. Kita itu kehilangan apa dan kita mendapatkan apa. Masya Allah. Kehilangan apa, mendapatkan kehilangan apa itu maksudnya kalau kita sudah fokus di ojol dengan banyak waktu dan sistem dari yang begitu padatnya menerima orderan, kita akan kehilangan momen-momen dengan keluarga, dengan teman dekat, bahkan itu mungkin mahal sekali ya. Iya, bahkan mungkin saya pribadi mengatakan kadang sampai lupa sholat, sampai lupa itu. Itu yang saya pribadi yang saya rasakan sih. Sedih sekali. Iya, cuman lambat laun akhirnya sudahlah. Saya juga nggak terlalu apal jalan, Bu Rida. Jadi pernah ke waktu dari Dr. Sutomo ke ini yang rumah sakit yang gede itu, Dharma Husada atau mana? Itu sampai waktunya muter-muter nggak apal jalan. Iya. Loh ternyata udah deket. Tapi pantang menyerah ya. Terus jalan gitu ya. Baru kemudian memilih jadi udah deh aku lebih baik jadi koordinator aja gitu. Itu juga. Memang di komunitas ojek online sendiri ada koordinatornya kah atau itu sebenarnya informal aja sih gitu? Iya, sebenarnya informal. Jadi waktu kita diundang sama Bu Gubernur Kofifa itu ada grup wanita tangguh Surabaya itu juga. Nah akhirnya di situ saya jadi koordinatornya kan untuk Surabaya gitu. Jadi udah kayak keluarga gitu ya. Jadi udah lama-lama ya banyak alhamdulillah banyak donatur yang kayak Burida gini nih pribadi gitu ya bilang. Terus ada juga dari dinas. Jadi kita ada juga grup ojol untuk koordinator dinas juga ada yang mengkondisikan, Mak ini anak-anak pelatihan ini seperti itu. Pelatihan apa misalnya? Menjahit, pelatihan sabun, make up, terus kemudian kue bakery di SHS Hotel itu. Nah itu saya kan jadinya waktunya itu memilih orang-orang itu juga nggak gampang gitu loh Bu. Ya, ini mungkin salah satu keinginan juga supaya para bunda ini lebih punya banyak waktu dengan keluarga ya, tidak berada di jalan lebih lama lagi. Mbak Ma, kalau tadi Mbak Ma kan bilang awalnya memang sekedar ini ya, tidak terlalu, maksudnya bukan satu-satunya gantungan di ojek online ini sendiri. Tapi Mbak Ma sebagai koordinator, kemudian kan banyak teman-teman ojek online, terutama para wanita juga ini. Kita ngobrolnya tentang wanita. Nah, ada nggak sih kisah yang bikin Mbak Oma, aduh kok gini amat ya, aku harus melakukan sesuatu nih untuk teman-teman gitu, apa nih? Ya sebenarnya banyak kisah-kisah yang kayak gini. Saya harus memperjuangkan teman saya yang ibunya sakit waktu itu. Jadi beliau tidak bisa jalan. Di situ itu sudah ada program kalau untuk misalnya kursi roda atau apa itu hanya untuk driver yang berkepentingan gitu kan.
Tapi alhamdulillah saya berinteraksi dengan orang dinas ya, bilang Bu ini tolong ini akhirnya bisa dipenuhi gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang akhirnya kursi roda itu kan dipakai terus nih Bu. Tapi ya namanya umur nggak bisa itu. Jadi teman saya itu sampai sekarang masih merasa sangat keinginan orang tuanya pingin kursi roda itu tersampaikan lewat saya gitu loh. Dia kan nggak bisa beli ya, gitu. Masya Allah, Masya Allah. Nah saya sendiri dengan jujur ini bukannya saya sombong atau gimana, saya tidak ada gajian untuk koordinator ini. Jadi murni memang keinginan saya, iya betul, karena saya wis yakin pasti ada lah, pasti ada. Selalu gitu. ada jalan bagi orang-orang yang memang berniat baik gitu ya. Betul, Karena kan insya semua Allah. rezeki Allah yang mengatur. Betul. Itu salah satunya juga kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Rida Iya, ya. betul. Mbak Rida dari tahun 2019 mulai dari makanan, kemudian BBM. Memilih BBM itu karena memang Mbak Rida melihat ini salah satu kebutuhan pokok untuk para ojek online ya. Awalnya itu gara-gara BBM naik. Nah itu saya mikir gitu, itu ojol kalau nggak dapat orderan itu bensinnya Ya, kan masih jalan. Saya gitu mikirnya. Kalau semua ngasih makan, terus yang isi bensinnya siapa? Paling makan mentok 1 bungkus selesai gitu. Saya mikirnya gitu. Saya cari yang beda. Akhirnya di situ timbullah bensin. Terus kenapa saya ngajak mereka makan di resto? Saya yakin nggak semua ojol itu makan di resto. Iya benar banget. Jadi ya, dia bener antri banget. di resto Iya, mewah. gitu. Benar Mbak Betul, Model. ya. Mereka Suka antri. sedih. Iya, Betul. saya mikirnya sejauh itu. Suka Pokoknya sedih betul. lihatnya. Iya, Ya, saya mereka kadang gini. antri sementara nggak ikut makan Iya. di situ. Saya tanya, sudah pernah makan Wismi? Antri Bu, Mbak Rida sering. Nah, Makanya ya, akhirnya Iya. saya bikin sama Mbok Mak sore-sore saya pulang dari berbagi di Gresik ya Mbok Iya, Mak ya. betul. Mbok Mak, Langsung. yuk langsung bikin di Masya Allah. Wismi ini kita mulai. Itu pertama kali saya mulai pembukaan Wismi itu yang terdekat rumah saya waktu itu. Saya dari Gresik. Di situ. Jadi saya spontan aja mikirnya itu yang bermanfaat, yang Simple. membahagiakan. Ya, yang membahagiakan. Karena Simple kalau gitu. perasaannya bahagia, itu imunnya meningkat. Ya, saya dapat itunya gitu loh. Iya Mbak Rida. 2019 itu kita kemudian kan kena pandemi. 2020 itu Ya. tetap berjalan ya. Jalan? Nggak khawatir? Enggak saya. Saya orangnya itu bukan nggak percaya ya Mbak ya. Saya kalau merasa saya sehat ya jalan. Tapi kalau saya Tetap jalan iya, sama jalan. pandemi kemarin. Alhamdulillah Karena kan yang paling sibuk kan ini ya ojek online ya ketika masih, pandemi ya. Saya berbagi masih, nggak putus. Masya Allah. Masih. Masya Allah. Karena Jadi- saya mikirnya ojol ini dapat orderannya pasti semakin susah. Saya mikirnya gitu. Kalau nggak saya bantu, bensinnya juga kasihan. Iya, terutama yang ngantar anak sekolah kan Nah, ya. Rumah itu. ya kan selama pandemi mereka sekolah di rumah. Kalau Mbak Feti tahu, kadang saya itu kasihan. Mereka itu berani antri sejam. Iya, Masya Allah. Iya. Iya Mbak, Betul. betul ya. Iya. Berani antri. Kadang saya masih perjalanan dari Batu. Saya dari Batu habis berbagi, lanjut Surabaya. Mbok Mak siapin 75 ojol saya OTW dari Batu. Saya belum datang Mbak, masih di tol. Mereka sudah antri. Antri BBM Itu loh. Ya Allah. Kadang saya mikir, begitu berkahnya orang-orang yang sudah berdonasi. Masya Allah, Masya Allah. Berapa? 15.000. 15.000 per orang. Itu sangat Berarti banget. ya. Iya. Masya Allah. Mereka Masya Allah. kadang sih juga nanya, Mbak Ma, ini wis dino Rebo loh. BBM-nya nih di mana? BBM-nya di mana? Iya sabar ini loh, masih Ya tunggu Allah. info. Yang japri itu Tapi orang bisa banyak. ganti-ganti ya. Orangnya yang Iya enggak, dapat. kan saya pindah-pindah lokasi aja. Jadi terharu. Iya, saya terharu Iya. kadang. Saya pindah lokasi aja. Kok misalnya saya pengen ngasih cewek ya. Pernah saya ngasih cewek. Mbok Mak, saya pengen ngasih Yang cewek. cewek aja. Semua. Iya. Iya, semua karena gitu apa? kan. Nun sewu mesti ojol cowok yang dapet. Jadi segitu banyaknya 130 ojol, 105 ojol. Itu ceweknya paling 10. Padahal sebenarnya kalau di lapangan banyak juga ya Mbak ya? Banyak. Banyak ya? Ojol Banyak, perempuan cuman di kadang Surabaya kan banyak. begitu tahu di pemuda itu langsung, laki cowoknya semua. langsung. Oh. Makanya saya selalu kalau mau pindah lokasi itu, Mbok Mak siapin
Oke, itu Cewek. sebabnya ya kalau Iya. beberapa kali saya lihat di sosial medianya Mbak Rida Iya. itu kebanyakan yang diajak ini para wanita gitu ya, Iya. ojol yang wanita, baik diajak makan Iya, bareng betul. maupun juga isi BBM-nya. Iya, Masya iya, Allah, betul. Masya Allah. Betul, betul. Ya, oke. Jadi kalau Mbak Rida sudah dari 2019, kemudian Mbok Mak juga 2015 sudah Iya, mulai di ojek online, ya. ojek online gitu. Harapan paling yang diinginkan oleh Mbak Rida untuk mereka para pejuang ojek online ini apa, Mbak? Berkaitan juga dengan kegiatannya Mbak Rida. Ya, saya sih nggak punya harapan muluk-muluk. nggak punya harapan apa-apa untuk ojol itu. Sebenarnya saya nggak mau minta impact dari mereka, nggak ada gitu loh. Saya selalu tegaskan sama mereka, meskipun banyak yang masuk non sewu dari partai A, B, C dan E ya, begini. Saya bilang, saya berapa kali ngomong sama Bu Rida, gimana kalau enggak? Saya dari awal komit, saya pribadi nggak pakai bendera. Ini bukan gerakan apa-apa, Ya, gerakan betul. partai-partai Jadi apa, enggak, tapi enggak. benar-benar gerakan kemanusiaan. Ya, itu gitu. aja saya. Jadi saya nggak mau ada embel-embel sehingga ojol itu beban. Ya betul. Iya kan? Saya murni ngasih mereka. Kenapa saya bisa ngasihnya 15.000 per orang? Tujuan saya biar rata. Saya lihat seperti Baim ngasihnya full, tapi nggak bisa sampai continue. Ya, Cuma 1-2 kali. karena amalan yang paling dicintai Allah itu meskipun sedikit tapi rutin. Nah itu, saya di situnya maunya. Masya Allah, saya Masya kenapa Allah. 15.000 tapi 150 Tapi ojol istiqomah. semua saya kasih. Daripada Dan mereka saya mau antri berjam-jam. Iya. 1 jam. panas, Betul. Ya Allah. hujan. Betul. Coba antri nunggu, itu yang bikin saya tuh semangat. Terus akhirnya setahun ke belakang ini memberanikan diri saya share. Awalnya saya nggak berani, Mbak. Oke. Baik, Mbak Rida dan juga Mbok Mak, setiap hal yang kita lakukan betapapun baiknya, itu pasti ada aja kan ya, Iya, orang betul. yang Iya. berprasangka tidak Iya, baik. iya, Betul. betul. Pengalaman apa sih yang bisa di-share kepada mitra muslim berkaitan dengan mungkin apa ya, kecurigaan orang, prasangka tidak baik tentang kegiatan Mbak Rida dan Mbok Mak? Alhamdulillah, yang curiga banyak, yang mendukung juga betul. banyak. Kadang itu nggak saya bikin gini, kita kurus ya. benar, tetap bahagia, berat badan nambah ya. Yang heran saya, ya namanya manusia Mbak ya, mereka pasti ada pikiran jelek. Kadang saya mau membalas, tapi untuk apa? Untuk apa? Iya, saya mikirnya ke sana, jadi biar itu pun teman dekat. Itu pun teman dekat, bukan teman medsos. Kan nggak gampang ya Mbak ya, kita udah niatnya baik tapi Iya. ada aja orang yang berprasangka Iya. buruk gitu. Iya. Nah, mengelolanya gimana Mbak supaya kita Mengelolanya saya kembalikan sama yang di atas. kembali saja ke Selesai. Allah ya? Saya Masya dari Allah. dulu kalau di fitnah orang ini saya selalu ke atas. Masya Allah. Selesai, Masya Allah. sudah. Karena Allah Maha tahu ya. Iya, karena apa? Saya nggak mau mikirin yang pusing-pusing gitu. Saya mikirin ojol aja sudah mending. Sekarang Sudah jadi fokus di Iya, ojol, Saya gitu. akhirnya sekarang apa ya? Bahagia gitu loh, Mbak. Membahagiakan orang tuh bahagia banget saya. Betul banget. Iya, benar nggak, Betul Mbak? banget. Iya, itu saya itu. Ha-ha. Bahagia banget di saat ada ini dari Jakarta tertarik, dari Mbak aku ikut aku. Jadi donaturnya Iya. dari mana-mana, Iya. kemudian yang dibagi juga di mana-mana. Iya, gitu. Jadi apalagi kalau saya ikut suami dinas keluar kota, langsung aja saya bikin status. Saya mau ke sini, barangkali ada yang mau ikut bergabung, saya mau langsung set. Tantangan paling berat apa Mbak? Mungkin kalau dari sisi mungkin keamanan atau dari SPBU-nya sendiri, apakah ada kesulitan gitu yang Enggak. membuat Mbak Rida, aduh kayaknya ribet banget sih gitu? Saya nun sewu, saya nggak pakai. Pengalaman buruk saya berbagi BBM dengan soalnya. Oke. Memang dari awal saya pakai. Pertama kali saya berbagi BBM itu saya langsung pengen swasta. Satu Iya, kenapa? Satu sepi, nggak serame. Kedua pasti pelayanannya beda. Mereka pasti lebih ramah. Kenyataannya di lapangan memang benar. Saya 2 kali diomelin sama supervisornya. Mau berbagi BBM saya diomelin. Oke, jadi itu salah satu tantangannya Iya. ya. Kalau tadi Mbak Rida, Mbak Mak ya, ada yang julid lah, ada yang berprasangka Banyak. buruk, udah serahkan saja sama Allah. Betul, Nah, kalau Mbak Mak betul. sendiri pengalamannya kayak apa Mbak? Kalau di komunitas itu kan sebenarnya banyak juga teman-teman yang
mempunyai potensi seperti saya sebenarnya gitu. Maksudnya apa nih potensi? Ya maksudnya itu bisa mengkoordinir itu banyak. Terus juga yang bisa misalnya berhubungan langsung dengan para donatur itu juga banyak. Cuman masalahnya apakah mereka ada waktu gitu loh untuk tidak, karena kalau sudah ngurusi soal koordinator gini nih udah nggak kerja, harus data-data kayak misalnya programnya Bu Rida makan bersama kan itu harus mendata yang belum yang belum makan ya Mbak, yang belum maksudnya yang belum pernah dapat. Ya, itu saya harus. Nah, tantangan dari mereka kan, Mbok Mare, kok aku nggak kepilih gini-gini. Iya, gitu. Itu sudah buahnya Bu. Jadi saya mikirnya whatever mereka bicara apa, yang penting saya sudah melaksanakan tugas saya dan saya ikhlas gitu aja. Kalau sudah ikhlas, mau diomongin seperti apa di luar nggak ngaruh gitu ya, nggak ngaruh buat saya karena saya juga mikirnya, aduh kamu jadi saya itu loh ya, misalnya bagi bansos 300, bagi ini, bagi Bu Rida ini BBM 100, itu kan menentukan nama-nama orang yang harus nah itu juga nggak gampang gitu. Saya sendiri orangnya kalau misalnya dia berhak menerima terus dia nggak saya kasih hanya karena saya mementingkan kepentingan orang di sebelah saya atau yang dekat dengan saya, itu saya bukan tipe orang seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi harus amanah. Makanya alhamdulillah sampai saat ini Bu Rida dan donatur-donatur yang lain, donatur kacamata kayak gini, dokter itu juga ada Bu. Iya. Ada. Masya Allah. Itu mempercayakan secara pribadi ke saya untuk mengkoordinator itu. Tapi yang paling penting kalau ibu rumah tangga ini kan dukungan orang terdekat ya, sama suami dan anak-anak, baik Mbak Rida maupun Mbok Ma. Mereka sangat mendukung? Iya, nggak bermasalah. Nggak masalah. Ya. Selama ini untuk kebaikan nggak masalah. Mbak Rida pun seperti itu. Iya. Malah didukung kemana-mana. Gitu ya. Kadang diantar ya Bu Rida. Bener. Kadang diantar. Oke, Masya Allah ya, ini inspiratif banget Mitra Muslim, sangat-sangat membuka mata hati kita bahwa banyak loh yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di luar sana yang barangkali memang benar-benar sangat membutuhkan. Dari segala lini, dari segala cara, salah satunya adalah berbagi BBM dengan para pejuang ojek online. Kita jeda dulu ya sejenak ya, nanti kita mau ngobrol seru-seruan lagi bareng Mbak Rida dan juga Mbok Ma. Ya, kembali lagi dalam podcast Inspirasi Suara Muslim TV. Saya Feti Aisyah bersama dua narasumber keren ini Mitra Muslim. Ada Mbak Rida Kurnia dan juga Mbok Ma. Beliau-beliau ini berdua adalah pejuang-pejuang yang jalurnya nih jalur istimewa. Kalau yang karena keberadaan dari ojek online ini bikin kita kayak sultan loh Mbak ya. Tinggal pesen datang gitu ya. Tinggal pesen kita diantar gitu. Nah, ini beliau ini sosok-sosok yang sangat istimewa. Nah, tadi kita sudah ngobrol banyak ya, Mbak Rida dan juga Mbok Ma, betapa sebenarnya banyak cara loh kita untuk melakukan kebaikan itu ya. Bukan hanya apa namanya mungkin berbagi makanan, sembako, tapi BBM ini adalah kebutuhan yang sangat pokok juga untuk para ojek online. Nah, terakhir nih di sesi yang terakhir kita, saya tuh mau nanya kepada Mbok Ma dan Mbak Rida, gitu ya. Kalau saya tanya ke Mbak Rida tentang Mbok Ma, 3 kata untuk Mbok Ma. Strong, tepat waktu, Masya Allah, cepat. Wah, strong, on time, fast gitu ya, cepat gitu ya, Masya Allah. Maksudnya untuk itu ya Bu Rida, untuk koordinator ya. Kalau saat ini kan nggak tahu. Itu tadi terlambat saya kasih bintang 1. Iya, karena kan belum tahu lokasinya ya tadi ya. Nah, sekarang balikannya. Mbok Ma, 3 kata untuk Mbak Rida. Oke, no ribet. No ribet? Iya, no rewel. No rewel. Bikin bahagia. Bikin bahagia, Masya Allah, Masya Allah. No ribet, no rewel, bikin bahagia. Betul. Ya, jujur ya Mitra Muslim, sebenarnya saya sama Mbak Rida ini ada dalam satu komunitas, tapi nggak pernah ketemu. Belum pernah kenal. Tapi kegiatannya itu saya udah sering ikuti, makanya saya, Cah ini kayaknya harus kita undang. Kegiatannya terkenal, Masya Allah, terkenal di langit gitu ya. Amin. Nah, terakhir untuk Mbak Rida sama Mbok Ma. Siap. Kalau pengen share kepada Mitra Muslim, pendengar kita, 3 kata untuk kebaikan dan berbagi manfaat. Untuk Mitra Muslim, untuk pendengar.
Apa ya? Jeng jeng. Mau masih? Mau masih. Hanya 3 kata ya? 3 kata. Ayo. Siap. Apa Ikhlas. tuh? Ikhlas. Amanah. Tepat sasaran. Masya Allah. Siap. Keren banget sih. Masya Allah. Ikhlas, amanah, tepat sasaran. Oke. Nah, kalau Mbak Rida? Hampir sama. Ini Aduh, tadi ini boleh nyontek gak sih? Apa ya, ikhlas itu yang pasti. Iya, ikhlas. Bermanfaat untuk banyak orang, udah itu aja sih. Dan membahagiakan. Iya, itu aja sih. Masya Allah. No ribet, no rewel, bikin bahagia. Iya. Masya Allah. Terima kasih banyak ya Mbak Rida dan juga Mbak Ma hari ini. Sama-sama. Sore ini kita bisa ngobrol bareng dan Iya. berbagi inspirasi kepada mitra muslim semuanya. Mudah-mudahan kebaikannya menular. Amin. Mudah-mudahan kebaikannya dicatat sebagai amal jariah yang terus mengalir. Amin. Sehat selalu. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya mitra muslim ya, inspirasinya sangat luar biasa dan insya Allah juga bisa kita adopt. Mau banget kalau kita ketularan gitu ya kebaikannya, karena kalau misalnya mau donasi juga boleh banget, nanti bisa kontak di 0855 3938, nanti kita kasih nomornya Mbak Rida gitu ya. Terima kasih banyak mitra muslim, mudah-mudahan menginspirasi dan membawa banyak kebaikan untuk kita semua. Saya Feti Aisyah pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.